Nah, ini mekanismenya. Pada herd immunity, itu saya rasa konsepnya tidak tepat. Bahwa herd immunity itu adalah satu proses yang alamiah, itu betul. Ini kita di Sumatera Barat, angka kita sekitar 75% positif COVID adalah orang-orang tanpa gejala yang punya potensi sebagai sumber penular. Kita adalah salah satu 3 laboratorium terbesar di Indonesia untuk COVID-19. Target saya adalah 1.500 dengan tujuan bagaimana kita mempercepat pembebasan Sumatera Barat. Karena visi kita dulu membangun labor ini adalah bagaimana kita memberikan kontribusi untuk masyarakat Sumatera Barat. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, saya akan share penjelasan mengenai herd immunity oleh salah seorang dosen saya, yaitu seorang ahli imunologi dan biologi molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Beliau adalah Dr. Andani Eka Putra, MSc. Yuk, kita simak penjelasan beliau mengenai herd immunity yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh masyarakat saat ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Usna. Nah, ada satu hal yang menarik ya sebelum kita bercerita ini. Ternyata di luar itu banyak sekali konsep-konsep mengenai herd immunity yang kadang-kadang tidak paham sebenarnya apa itu immunity. Masalahnya kita kan hobi berkomentar tanpa membaca dengan detail. Herd immunity ini sebenarnya lebih kepada epidemiologi base. Prinsip yang terjadi di sini adalah suatu penyakit itu bisa berakhir. Seperti kita lihat kasus polio itu berakhir, kemudian influenza itu juga berakhir, tidak menjadi wabah lagi. Kita bisa berpikir di sini seperti ini. Sekitar tahun 1918 itu terjadi wabah flu Spanyol ya. 1918 ada wabah flu Spanyol dengan angka kematian 2%. Namun pada waktu itu jumlah orang yang meninggal pada periode 1919 itu sekitar 40 juta. Jadi kita bisa bayangkan angka kematian cuma 2%, tetapi jumlah yang mati itu 40 juta. Yang paling menarik bagi kita lihat pada waktu itu adalah prosesnya sebentar. Artinya gini, dalam 1 tahun selesai, tidak berkembang terus. Nah, muncullah suatu pemikiran, ini sebenarnya apa yang terjadi pada kasus ini. Sehingga sekitar tahun 1923, istilah-istilah herd immunity itu muncul. Ini berkaitan dengan pandemi flu pada waktu itu. Jadi secara historinya begitu. Orang mulai berpikir, kenapa virus ini, infeksi ini berhenti? Kenapa tidak semua populasi itu habis semua? Nah, ini satu hal yang menarik yang kita lihat pada fase itu, bahwa pada satu titik ya, akan terbangun satu sistem imunitas. Orang-orang yang imun, ya, orang-orang yang imun akan menjadi protektor terhadap orang-orang yang tidak imun. Nah, kapan angka itu tercapai? Angka itu tercapai pada saat perkembangan daripada virus itu atau perkembangan daripada penularannya itu mencapai suatu nilai tertentu. Berapa orang yang sudah terinfeksi kalau ini muncul? Nah, ini bervariasi tergantung pada jenis infeksinya. Nah, ini yang coba saya bagi dengan Bapak Ibu semua yang terhormat. Kira-kira sekedar bagian pengetahuan dari apa yang sudah ada. Terus terang untuk ini kita juga harus baca buku, harus lihat juga, harus pelajari juga dan sebagainya. Harapan kita adalah ini akan memberikan suatu pemahaman bersama bagi kita terkait dengan herd immunity ini. Kemudian kita melihat apa sebenarnya herd immunity itu. Kalau kita melihatnya, sebenarnya adalah suatu mekanisme perlindungan suatu populasi yang terdiri dari banyak orang, kemudian sebagian besar sudah mengalami imunitas. Apakah imunitas itu timbul karena dia sudah sembuh dari suatu penyakit, atau imunitas itu berasal dari proses imunisasi, tidak ada masalah. Jadi apakah itu melalui suatu proses? Konsep yang ingin kita perlihatkan di sini adalah bahwa herd immunity itu merupakan suatu mekanisme yang bersifat alamiah, atau bisa juga merupakan suatu mekanisme yang didapat melalui proses imunisasi. Nah, ini jadi ada alamiah. Nah, di sini harus ada suatu kelompok yang besar dulu yang sudah terpapar sehingga bisa melindungi kelompok-kelompok yang lemah di bawahnya. Ini adalah satu hal yang kita anggap sebagai konsep daripada herd immunity. Jadi kalau kita mengatakan ya herd immunity itu hanya berlaku pada virus-virus atau infeksi-infeksi yang sangat contagious. Nah, jadi herd immunity tidak ada istilah pada rabies, tidak ada istilah pada hanya sangat contagious. Jadi sangat mudah penyebarannya, bisa pada populasi yang besar. Nah, itu penting harus kita pahami. Nah, pada kondisi-kondisi tersebut, sebagian populasi menjadi kebal. Sementara populasi kecil yang lain tidak kebal. Nah, yang kebal ini akan melindungi populasi yang
kecil. Nah, konsepnya seperti itu. Ini saya lanjut aja. Di sini ada, ini nanti akan ada teori-teori mengenai sebagainya, nanti kita diskusikan sedikit. Nah, ini mekanismenya. Individu yang imun, apakah seperti saya katakan tadi, apakah itu karena mekanisme imunisasi atau mekanisme alamiah penyembuhan dari penyakit, akan menjadi barrier bagi penyembuhan penyakit. Kita lihat dari gambar ini, dari pola ini kita bisa lihat, yang biru ini adalah orang-orang yang tidak imun, tapi dia sehat. Kemudian yang kuning itu adalah orang-orang yang imun, tapi dia sehat. Kemudian yang merah adalah orang-orang yang imun, sakit, dan contagious, menularkan. Kita bisa lihat, ini populasi banyak. Maka yang terjadi di sini adalah terjadi suatu infeksi. Infeksi yang cukup besar, ini dalam suatu proses yang panjang. Proses yang panjang seperti COVID-19 sekarang, semua orang jadi seperti ini. Polanya seperti ini, kemudian kita lanjutkan polanya seperti ini. Tapi pada satu kondisi, di mana orang-orang yang sudah imun ini banyak sekali. Ini jumlah orang-orang yang imun ini banyak sekali, sehingga kita bisa melihat agak kesulitan yang infeksi ini, sumber-sumber contagious ini untuk menularkan ke orang lain. Jadi pada satu titik, berapa angkanya itu bervariasi. 40%, 90%, 80%. Jadi kalau kita mengatakan bahwa menyerahkan sesuatu itu pada herd immunity, itu saya rasa konsepnya tidak tepat. Bahwa herd immunity itu adalah satu proses yang alamiah, itu betul. Kenapa angka kematian pada flu Spanyol itu tinggi? Karena tidak ada isinya menjelang herd immunity itu muncul. Jadi infeksi-infeksi, wabah-wabah, pandemi-pandemi akan berakhir dengan herd immunity. Herd immunity yang mengakhiri wabah tersebut. Pertanyaan kenapa besar kematiannya, itu karena tergantung apa yang kita isi selama periode menjelang akhir tersebut. Nah, ini yang menentukan. Pada kasus COVID-19, saya rasa persiapannya sangat bagus. Masyarakat sudah mulai tahu, maksud saya, dunia kesehatan sudah tahu, sudah bisa menilai ya apa yang akan terjadi, APD-nya lengkap, obat-obatannya ada, fasilitas intensif di rumah sakit juga ada. Sehingga angka kematiannya tidak akan sama dengan angka kematian pada fase tahun 1918. Sebaliknya 1918 tidak ada sama sekali. Orang tidak tahu ini apa, orang tidak tahu bagaimana cara proteksinya, orang tidak tahu bagaimana cara mencegahnya, perawatannya tidak jelas, obatnya juga tidak jelas. Makanya semua diserahkan kepada alam. Itu. Bagaimana kalau vaksinnya bisa kita kembangkan? Nah, kalau vaksin yang bisa kita kembangkan, hasilnya akan lebih cepat baiknya. Akan lebih cepat tercapainya herd immunity tersebut. Nah, ini adalah konsep herd immunity-nya. Kita lihat. Ini saya kombinasikan antara bagaimana kalau vaksin dikombinasikan dengan herd immunity. Ini adalah generasi pertama. Ini tidak adalah orang yang tidak terinfeksi. Kemudian yang biru ini adalah, hijau ini adalah kelompok yang terinfeksi. Ini adalah generasi pertama. Kemudian, nah coba kita lihat, yang hijau ini menginfeksi yang hijau. Polanya seperti itu. Dia menginfeksi. Nah, ini kita katakan dari satu orang menginfeksi ke dua orang. Nah, jadi itu adalah basic reproductive number-nya. Nah, ini sangat penting diketahui pada COVID-19. Kita bisa hitung. Kita sudah pernah hitung untuk R0-nya pada COVID-19 ini di Sumatera Barat. Itu angkanya cukup tinggi, sekitar 1,3. Tapi sekarang makin lama makin turun. Itu menandakan bahwa proses kita sudah semakin baik pada dasarnya. Kemudian, kita lihat pada fase berikutnya. Di sini kita lihat, ini adalah generasi kedua. Dari sini diinfeksi kedua orang, ini juga diinfeksi kedua orang. Nah, ini polanya kita bisa lihat. Artinya itu kalau R0-nya itu adalah 2. Kalau R0 3, satu virus bisa infeksi ke 3 orang. Nah, pada COVID-19 ini, penelitian memperlihatkan bahwa posisi R0, posisi basic reproduktifnya, number-nya pada berkisar antara angka 2 sampai angka 3. Nah, ini berikutnya. Bagaimana kalau misalnya kita kombinasikan dengan vaksinasi? Nah, ini kalau kita kombinasikan dengan vaksinasi. Kalau kita kombinasikan dengan vaksinasi, kita bisa melihat bahwa posisi seperti ini adalah orang-orang yang terinfeksi, maka dia tidak bisa menyebarkan ke orang lain. Dia terhalang oleh orang yang tervaksinasi. Sehingga orang yang berikutnya, yang tidak tervaksinasi, dia terlindungi. Nah, ini adalah konsep daripada herd immunity itu. Bagaimana kalau orang ini tidak terlindungi, tidak ada vaksinasi di sini? Maka dia akan langsung menginfeksi generasi kedua, langsung ke sini. Bagaimana kalau ini kita ganti dengan orang yang sudah sehat, yang sudah sembuh, yang sudah tidak infeksi lagi? Maka prinsipnya sama saja. Maka orang ini akan tetap terlindungi. Nah, ini menjelaskan pada kita, ya pada satu titik nanti akan banyak orang-orang yang sudah imun. Bagaimana masalahnya kalau terjadinya konsep reinfeksi dan sebagainya? Saya katakan istilah reinfeksi itu ada, pasti ada, tapi tidak usah dipikirkan.
Kenapa saya katakan demikian? Karena reinfeksi itu tidak full 100% berbeda. Tidak full 100% berbeda. Dia parsial. Paling perbedaan itu hanya terletak pada sekitar 20-30% genomnya maksimal. Nah, seperti kita lihat, tapi tidak mengakibatkan bahwa sistem imun tubuh kita masih mengenalnya. Itu harus kita perhatikan. Jadi tidak usah pikirkan reinfeksi, oh tidak akan terjadi herd immunity, tidak akan terjadi, tidak ada itu. Semuanya akan berakhir. Begitu pada fase 90-80% infeksi itu mengenai populasi, maka proses proteksi ini akan muncul. Begitu proses proteksi ini muncul, maka orang akan terlindungi. Kalau misalnya kita masih berpikir juga reinfeksi, maka tidak akan pernah selesai cerita kita mengenai COVID ini. Sampai kiamat pun akan selesai. Nah, alasan kita selalu reinfeksi. Saya katakan sekali lagi, saya yakin dengan konsep ini, saya optimis bahwa ini akan bisa kita selesaikan. Sekedar informasi bagi Bapak Ibu semua, bahwa terus terang kita di Sumatera Barat sebenarnya sudah berada pada rule yang tepat. Kenapa saya katakan kita berada pada rule yang tepat? Karena terus terang ada dua cara untuk menghentikan wabah. Cara pertama adalah dengan mengembangkan herd immunity. Yang kedua kita kembangkan herd proteksi. Nah, kita bisa melihat bahwa upaya kita untuk memutus rantai itu sudah sangat bagus sekali di Sumatera Barat. Saya ingin sampaikan bahwa angka pemeriksaan kita di Sumatera Barat, di Indonesia, itu paling tinggi dibanding rata-rata nasional. Rata-rata nasional itu adalah 0,008%. Sementara kita di Sumatera Barat 0,2%. Korea Selatan 1,2%. Saya optimis dalam 1 bulan, kalau kapasitas lab kita menjadi 1.500 per hari, kita akan capai angka 45.000. Dan jumlah mereka kita akan sama dengan Korea. Saya hanya berpikir bahwa lab itu bukan hanya berfungsi sebagai diagnostik, tetapi juga berpikir sebagai unit yang bisa memberikan kebijakan bagi pemerintah untuk membantu masyarakat dalam masalah sosioekonomi. Salah satu yang kita rancang saat ini mulai Senin besok, kita mulai mengembangkan satu diagnostik cepat pada masyarakat di daerah Sawah Lunto. Saya bilang sama Prof. Rizanda tadi pagi, kita usahakan itu selesai. Kalau bisa, hasilnya Kamis kita keluar, Jumat akan ada keputusan gubernur, apakah Sawah Lunto bisa sholat Idul Fitri berjemaah atau tidak. Kalau hasil kita bagus, maka akan ada keputusan diizinkan sholat Idul Fitri berjemaah. Dan itu berarti pertama di Indonesia. Nah, itulah fungsi lab. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan orang positif atau negatif, tetapi bagaimana kita memberikan suatu warna untuk kebijakan di pemerintah. Nah, ini juga bagian dari proses di laboratorium. Nah, di sini ada istilah herd protection dan herd immunity. Herd protection itu adalah suatu proteksi, imunisasi di situ, dalam proses imunologinya, tetapi melalui pemutusan rantai transmisi. Jadi saya katakan tadi, ada dua aspek kapan suatu pandemi itu berakhir. Aspek pertama adalah herd protection yang muncul, yang berkaitan dengan pemutusan rantai transmisi. Yang kita di Sumatera Barat, angka kita sekitar 75% positif COVID adalah orang-orang tanpa gejala yang punya potensi sebagai sumber penular. Ini memperlihatkan bahwa upaya kita untuk herd proteksi itu sudah mulai menuju arah yang benar. Maka saya katakan tadi harus ada sinkronisasi antara laboratorium, epidemiologi, manajemen pemerintahan, kemudian dengan klinis untuk mencoba memberikan suatu solusi kebijakan bagi pemerintah daerah kita. Kapan kita bisa menghentikan segala pembatasan-pembatasan ini. Jadi herd proteksi ini kita tunjukkan sekarang. Kalau herd immunity adalah proses alamiah. Itu adalah proses alamiah. Saya hanya lebih berpikir bahwa bagaimana kita bisa memproteksi, bagaimana kita bisa memutus rantai itu yang paling penting. Sekitar pengetahuan juga bagi Bapak Ibu semua, ingin saya sampaikan bahwa masalah utama COVID-19 ini, seperti kata Dr. Amel tadi, adalah masalah bagaimana kita memutuskan rantai penularannya. Bagaimana kita menghentikan penyebarannya, bukan bicara bagaimana masalah kematiannya. Ini juga perlu kita pahami bersama-sama. Masalah COVID tidak cukup hanya dengan teori. Masalah COVID harus kita selesaikan langsung di lapangan. Itu yang paling penting. Kemudian, saya contohkan, apa yang ada yang dikatakan sebagai herd immunity dan herd protection. Itu adalah kasus polio. Di situ ada berkembang konsep herd immunity dan herd protection. Kemudian herd protection saja di mana kasusnya? Pada penggunaan vaksin polio inaktif. Kemudian difteri, pertusis itu adalah proses daripada bagaimana kita memutus rantai penularannya. Tapi yang tidak memberikan efek sama sekali pada tetanus, rabies itu nggak ada efek herd proteksi dan herd immunity-nya. Ini adalah contoh-contoh penyakit yang berhubungan dengan kapan terjadinya mekanisme herd proteksi dan kapan
terjadinya mekanisme herd immunity. Ini adalah suatu kasus yang menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, kalau saya tanya bagaimana di Amerika, di China dan sebagainya, itu cukup menarik kita lihat. Pada suatu daerah di China, di Wuhan, mereka memang kalau saya asumsikan di situ itu terjadi herd proteksi dan herd immunity. Mereka usahakan putus rantai penularan melalui social distancing, melalui isolasi dan sebagainya, tetapi juga kasus itu berkembang banyak sehingga bisa memproteksi orang lain secara alamiah. Walaupun saat ini vaksin yang belum ditemukan. Kemudian jenisnya. Jenis herd immunity ini kita kenal sebagai ada yang sifatnya innate, herd immunity, kemudian ada juga yang bersifat didapat. Yang dapat ini biasanya menggambarkan jumlah orang yang cukup untuk terinfeksi sehingga bisa memberikan suatu proteksi. Jadi kita lihat basic reproductive number. Ini menggambarkan, ini sebenarnya maka saya katakan tadi, istilah-istilah herd immunity ini sangat mengenali sebenarnya bagi teman-teman dari epidemiologi. Jadi imunoepidemiologinya. Jadi kalau saya katakan apa RO atau basic reproductive number itu, RO itu adalah rata-rata jumlah pada generasi kedua, berapa generasi kedua yang terinfeksi oleh satu sumber infeksi. Nah, ini menggambarkan kecepatan daripada transmisinya. Kalau angka transmisinya sampai 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, berarti transmisinya akan sangat cepat. Nah, kemudian kita harus lihat juga berapa capaian individu itu yang sudah terinfeksi, tetapi tidak memberikan peningkatan lagi terhadap nilai RO, itu kita anggap sebagai herd immunity threshold. RO-nya sama dengan 1, atau RO-nya di bawah 1. Itu kita anggap sebagai herd immunity threshold. Pada satu titik, di mana jumlah populasi yang terinfeksi itu tidak bisa lagi untuk meningkatkan jumlah RO-nya. Nah, RO itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama adalah berapa lama agen itu survive, kemudian berapa dosis yang dibutuhkannya, berapa lama dia infeksi pada host, dan itu sangat berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Ini adalah bagaimana kita memperkirakan daripada RO. RO yang kecil dari 1, itu kita menjamin tidak terjadi lagi outbreak. Nah, ini kita lihat ya, RO kecil dari 1, outbreak tidak terjadi. Kalau RO-nya lebih dari 1, maka risiko terjadinya outbreak, apakah itu mayor atau minor, itu akan mungkin besar. Jadi target kita dalam pengembangan kasus ini adalah bagaimana kita menurunkan RO. Nah, itu kita bisa lihat sekarang, Bapak Ibu semua, dari klaster-klaster yang kita temukan. Baik itu klaster persaraya, klaster pengambilan, dan sebagainya. Umumnya rata-rata, saat sekarang kita sudah mulai melihat angka yang menggembirakan, karena RO kita sudah mulai mengecil, cukup menggembirakan bagi kita saat ini. Dan bahkan pada sisi lain, jadi kapan outbreak itu terjadi? Pertama RO-nya, salah satu indikator. Yang kedua, indikator kedua adalah jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit karena COVID positif. Di kita, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit karena COVID positif itu sebenarnya sudah jauh menurun. Jauh menurun. PDP yang dirawat oleh rumah sakit itu, yang positif COVID sangat kecil sekali. Jadi kalau itu berapa persen yang PDP itu menjadi yang hasilnya COVID positif? PDP yang menjadi COVID positif itu hanya saat sekarang sekitar 7-8%. Jadi 100 orang yang didiagnosa sebagai PDP, hanya 7-8 orang yang positif COVID. Artinya apa? Terjadi penurunan sangat jauh sekali dari temuan-temuan COVID positif pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Rumah sakit lebih banyak merawat PDP sekarang, bukan merawat COVID. Ini menarik bagi kita untuk memahami bagaimana kita melihat penanganan wabah. Nah, ini adalah RO threshold yang kita lihat, ya, RO-nya misalnya sekitar 6-7, maka herd immunity threshold-nya tercapai pada angka 85%. 4-7, sekitar 75-86%. Ini adalah pola-pola yang bisa kita lihat. Nah, kita mungkin posisinya pada posisi 4-7. Pertanyaan saya berikutnya adalah, bagaimana cara kita mengurangi nilai RO ini? Bagaimana kita mengurangi nilai reproduksi ini? Yang pertama adalah, kalau dia bakteri, maka tentu dengan menggunakan antibiotik dan sebagainya. Kalau dia virus, ya kita gunakan antivirus, kita lakukan karantina, kita lakukan isolasi. Kemudian kita kurangi durasi di lingkungan, daya tahan agen mikrobiota atau virus tersebut di lingkungan. Kemudian kita kurangi kontaminasi, kita kontrol populasinya kalau dia pakai vektor dan sebagainya. Itu adalah satu proses yang kita lakukan untuk mengurangi RO. Jadi salah satunya adalah tentu kita berikan pengobatan yang cepat, kita isolasi, kemudian kita karantina bagi yang positif, kita isolasi bagi orang-orang, kita kurangi kontak dan sebagainya. Itu adalah salah satu juga proses untuk mengurangi RO. Nah, ini menggambarkan keberhasilan kita dalam proses eliminasi.
Kemudian metode untuk meningkatkan herd immunity, yang seperti tadi saya katakan, kita pakai imunisasi aktif dan kita pakai pasif imunisasi. Itu boleh alamiah. Kemudian apa keuntungan kita bagi herd immunity? Keuntungan jelas. Yang pertama, herd immunity jelas bertujuan untuk apa? Untuk imunisasi. Yang kedua apa? Yang kedua jelas ingin bermanfaat bagi orang yang menolak untuk vaksinasi. Untuk memperlindungan perlindungan kepada orang yang kontraindikasi untuk vaksinasi. Ini keuntungan konsep daripada herd immunity. Jadi jangan pikirkan bahwa herd immunity itu akan merugikan dan sebagainya. Tidak. Ada manfaat-manfaat daripada herd immunity itu yang perlu kita pahami. Jadi prosesnya ada dua. Apakah proses yang terjadi secara alamiah, apakah atau proses yang terjadi dengan menggunakan imunisasi atau vaksinasi. Ini harus berbeda. Ini adalah kerugian daripada, artinya tidak untungan daripada herd immunity ini. Herd immunity ini berlaku pada kasus-kasus yang sangat contagious, kemudian masa infeksinya bisa memanjang, meningkat pada orang-orang yang terinfeksi. Ini adalah keuntungan kepada herd immunity. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan dari konsep mengenai herd immunity. Ini adalah tim kita bekerja di laboratorium. Saya pikir saat ini kita sudah punya laboratorium yang cukup standar untuk penyakit infeksi, dan saya rasa dengan kemampuan kita yang sudah mencapai 800 spesimen per hari, pemeriksaan per hari, kita adalah salah satu 3 laboratorium besar di Indonesia untuk COVID-19. Target saya adalah 1.500 dengan tujuan bagaimana kita mempercepat pembebasan Sumatera Barat. Karena visi kita dulu membangun labor ini adalah bagaimana kita memberikan kontribusi untuk masyarakat Sumatera Barat. Bagaimana kita bisa melindungi masyarakat Sumatera Barat. Itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.